bagi orang-orang yang mental illness atau punya mental fatigue ataupun apa, dan mereka selalu bilang gini, kok aku bisa jatuh terus ya dalam kondisi mental kayak gini ya? Mau tau pandangan Islam, Mas? Allah berkata, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Halu'a itu apa? Kita bahkan gak bisa ngendaliin kepala kita sendiri. Itu kata Allah. Artinya default Anda itu mental illness. Wow. Jadi jangan kira kita itu normal terus bisa mental illness. Di dalam Al-Quran, kita itu diciptakan Allah dalam keadaan begitu. Bahwa kita kadang tidak mampu untuk menguasai pikiran kita sendiri. Benar. Karena itulah Islam adalah agama yang mengajarkan Anda bisa ngendalin pikiran Anda sendiri. Sekarang sains mengatakan otak itu kan maunya kan survive. Kenapa orang jadi susah, sederhananya ya, kita belum bahas yang lebih sulit. Kenapa orang susah untuk mengurangi berat badan? Otak kita nih Mas, kerjanya begini nih. Kita naik berat badan ya, otak bilang bagus nih. Ini untuk survival lebih bagus daripada lu kurus. Karena kalau terjadi sesuatu nih, lu punya cadangan makanan. Jadi oke, gini aja. Kita bilang, enggak gua mau kurus. Otak bilang, enggak gua gak mau. Gua maunya lu gemuk. Karena banyak cadangan makanannya. Maka susah banget kita untuk melawan dalam tanda kutip nafsu kita sendiri kan. Itu kerjaan otak tuh. Secara survival instinct. Cara survival instinct ngeliat cewek. Otak kita bilang apa? Bagus nih. Cakep nih. Bukan hanya cakep. Bisa untuk berkembang biak nih. Bisa kali. Iya kan? Bener, iya. Tapi kita bilang tahan sebentar. Kendalin pikiran kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan halu'a? Halu'a adalah takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Dan tidak puas dengan apa yang sudah terjadi. Dan pokoknya dia gak bisa ngendalin. Otak ini berkelana sendiri. Dia gak bisa ngendalin. Nah maka orang bisa ngendalin otak dia. Itu adalah orang-orang yang sudah belajar Islam itu tadi. Maka aku bilang dari awal kan spillnya adalah Islam justru sangat memperhatikan mental illness. Karena kita semua udah diajarin. Kalian kalau gak diapa-apain ya, kalian tuh mental illness. Diciptakan oleh dalam pandangan Islam, Allah menciptakan manusia halu'a. Mereka adalah sangat-sangat prone to something. Apapun bisa membuat mereka hancur. Makin kesini ya Ustadz, makin kerasa bahwa mungkin omongan orang sebenarnya untuk orang, misalnya ada yang bilang, aduh gue stres banget atau gue depresi, sebenarnya dipikir-pikir nggak salah juga untuk orang bilang, kayaknya lu coba belajar agama lebih dalam deh. Yeah. Tidak salah, salahnya tuh lebih kepada suruh sholat. Dan ini broad banget gitu, luas banget maksud lu gue suruh belajar agama apa? Karena kalau dari cerita-cerita tadi, kita bisa ketemu logikanya gitu bahwa karena gini ya, ini mungkin teman-teman tahu, mungkin enggak. Ada sesuatu yang disebut dengan psikosomatis. Misalnya tangan. Nah, ini kalau nonton Avenger atau nonton Iron Man harusnya tahu. Misalnya tangan pernah cedera. Cedera fisiknya udah selesai, tapi setiap kali kita stres, ininya tuh sakit lagi. Benar. Coba nonton Iron Man deh. Si Tony Stark tuh sering banget kayak gini karena di Iron Man 1 tangan kanannya tuh tangan kirinya itu pernah ketimpa batu gitu. Jadi setiap kali dia stres, dia selalu begini, sering banget. Dan itu psikosomatis. Saya ini sedikit informasi personal tentang saya. Kalau lu ngelihat tangan pala gue ada ruamnya, jadi tiba-tiba suka ada ruam aja gitu. Itu tuh stres, Ustadz. Jadi psikosomatisnya tuh kalau banyak pikiran tuh jadi ada kayak gatal-gatal. Kadang di sini, kadang di tangan. Kalau stres aja. Kadang saya menyadari saya stres kalau itu muncul. Gue kenapa ya lagi stres soal apa? Kalau Gamila selalu bilang, dia kadang-kadang ngeliat saya, kita lagi gak ada duit ya. Kenapa? Itu muncul lagi di situ. Ada indikasinya ya. Gak enak banget ya. Apaan sih lagi ada duit atau apaan sih? Gue ada kelihatan kayak gitu. Tapi ada orang yang kalau bahagia kurus. Kalau dia gak bahagia, mau dia diet, mau dia tetap olahraga, tetap gemuk gitu. Nah berarti kan ada kondisi mental yang ngasih symptoms fisik. Kalau mau symptoms fisiknya hilang, berarti hatinya mesti dibikin bahagia. Nah kalau dari ceritanya Ustadz Felix Xiao tadi, sebenarnya membaca kisah atau mendengar Allah bertutur kepada Rasulullah, itu memang bisa bawa ketenangan, bisa bawa kebahagiaan. Atau ngajak ngobrol orang. Iya, Rasul kan ngajak ngobrol orang kalau lagi sedih. Betul. Sahabat-sahabat juga ngajak ngobrol orang kalau lagi sedih. Betul. Nyari orang. Iya. Artinya semua yang harus kita lakukan dan memang dikasih tahu sama psikolog atau psikiater itu, emang nggak jauh gitu dengan apa yang dikasih tahu sama agama gitu. Pendekatannya masih sama. Betul. Cuman lewat bahasa Islam gitu. Nah, sekarang coba kita bahas ya. Ini masih ada waktu kan? Masih. Nah, kita coba bahas ya. Apa sekarang hubungannya antara pikiran, body and mind?
Oke. Di dalam Islam ya. Oke. Mas kan tadi udah nerangin sedikit ya. Ada penelitian yang menarik yang kayak tadi. Kalau tadi kan Avengers kan mungkin nggak semua orang nonton ya. Ada orang kayak gini Mas. Dia ini aku lagi lagi di penelitian ya. Di sini dikasih papan, dikasih karton. Aku nggak bisa ngeliat tangan kananku. Oke. Nah lalu terus kemudian tanganku dikasih apa? Cari aja di YouTube ini. Tanganku dikasih kayak kuas. Gimana, geli nggak? Geli. Gitu kan ya. Oke, geli nggak? Geli. Oke. Sekarang tanganku ditaruh di bawah. Ini dikasih tangan palsu. Aku tahu ini tangan palsu. Tanganku orang di bawah kok. Tapi tanganku di sini, terus aku disuruh tutup mata nih. Bukan suruh tutup mata. Terus dipegang ini. Dua-duanya dikasih kuas. Geli nggak? Geli. Tiba-tiba dipukul pakai palu. Waduh sakit banget. Padahal bukan tangannya. Karena dia apa yang terjadi itu? Nah, itu psikosomatis. Jadi pikirannya udah connect, ini tangan dia. Iya. Pas dipukul sakit banget. Iya, betul. Ditusuk pisau tuh. Gak logis banget. Padahal itu kan secara fisiologis kan bukan tangannya dia. Benar, tapi secara pikiran dia sakit banget. Itu kayaknya itu juga trauma respons tuh ya. Itu semacam trauma respons gitu. Tangannya gak diapa-apain, tapi dia ngerasain sesuatu. Sekarang kita masuk di dalam Islam nih. Mas percaya gak bahwa badan kita koneksi banget dengan otak kita? Dengan pikiran kita. Percaya banget. Oke, nih salah satu contohnya. Tahu deteksi kebohongan Mas? Iya betul tahu. Nah itu kan sudah jelas ya. Iya. Kalau ada orang bohong, secara pikiran dia tahu dia bohong, dia salah, deg-degan, matanya nggak jelas ngomong kemana. Iya. Semua orang ada micro expression yang orang lihat ini not true. Iya. Tapi kalau micro expression doang cuma beberapa orang yang tahu, tapi diukur benar-benar dengan lie detector. Iya. Dalam bela diri, aku pernah diajarin adalah kalau ada orang sudah bohong, dia pasti lemah. Oh, kayak gimana tuh kaitannya? Badannya nggak balance. Oh. Nah sama kayak Mas tiba-tiba muncul begini kan. Badannya gak balance. Makanya orang-orang ketika berjihad, niatnya benar-benar sudah tulus, badannya kuat. Badannya nyesuaiin. Tapi kalau ada orang bohong, badannya lemah. Nah artinya ini ada hubungannya kan. Maka di dalam Islam itu keren banget. Setiap kali Allah minta kita ibadah, yang Allah addressing pertama kali adalah mental apa ya, semacam kayak mental condition yang pertama. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Yang terakhir mental condition lagi. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tatakun terakhirnya. Wahai orang-orang beriman. Ini kan mental state nih. Disuruh kemudian untuk berpuasa. Supaya apa? Masuk kepada mental state yang lebih tinggi. Yaitu adalah takwa. Wahai orang-orang beriman, sholat. Nanti kamu bisa dihilangkan daripada penyakit keji dan munkar. Nah artinya aktivitas fisik sama aktivitas mental itu nyambung satu sama lain. Nah artinya ya itu di dalam Islam tuh. Jadi sederhana itu. Oke. Dari tadi kan kita ngomongin kesehatan mental. Tapi kayaknya kita banyak ngomongin soal depresi. Depresi itu juga ada fase-fasenya ya. Maksudnya bukan fase ada. Ya betul, ada jenisnya, ada level-levelnya. Saya merasakan sendiri. Gue gak bisa nyentuh orang kalau gue gak jujur sama orang juga sih. Jadi gue buka aja deh. Permasalahan saya Ustadz, itu adalah saya sangat sering menyalahkan diri saya sendiri. Itu permasalahan saya. Multiple psychologist bilang itu. Permasalahan Pak Panji adalah dalam rangka ingin bertanggung jawab, semua jadi salah Pak Panji, padahal gak bisa. Padahal gak boleh lebih tepatnya. Gak boleh semua salah lu. Tapi Ustadz, kondisi menyalahkan diri saya sendiri, kalau lagi parah, itu membuat otak saya bising. Ini mungkin banyak yang bisa relate. Orang suka nanya, apa sih yang dimaksud dengan otak bising? Otak bising itu semua tuh jadi pemicu saya untuk overthinking. Jadi misalkan gini, di salah satu permasalahan terbesar saya sangat ngerasa bersalah. Saya ada di Jakarta, anak-anak ada di New York. Itu saya ngerasa bersalah karena ada banyak hal-hal yang seandainya saya di sana, selesai tuh masalah. Saya bisa bantu. Betul. Rasa bersalah itu membuat saya berpikir bercabang. Kenapa gua nggak ada di situ? Kenapa gue ada di sini? Kalau ada sesuatu ini bisa panjang banget. Belum selesai mikirin ini. Ntar tiba-tiba saya mikirin soal misalkan perusahaan saya Comika. Kenapa waktu itu gue kayak gitu? Kenapa gitu terus? Nanti saya buka Instagram, saya ngeliat sesuatu, saya langsung berpikir, misalnya aja, ini misalnya, tidak bermaksud untuk menjelekkan, tapi misalkan lihat Pak Prabowo, misalkan, kenapa waktu itu Pak Prabowo? Kenapa? Terus aja dan bayangin semua dialog dalam otak itu tumpang tindih dan tidak berhenti. Dan bisa banyak, itu yang saya sebut sebagai otak bising. Fatigue. Bising sekali sampai titik Ustadz, saya gak bisa bangun dari tempat tidur. Dan gejala seperti ini banyak terjadi di banyak orang depresi. Dan depresi ini bukan sama orang-orang seperti kita. Atlet pun
yang biasa dengan stres, biasa dengan tekanan tinggi, kerjanya harus menyemangati diri sendiri. Itu ada masa-masa di mana dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Kejadian terakhir, ini salah saya, jangan ditiru. Saya mencoba untuk gue berhenti 0 banget lah. Jadi harusnya dikurangin kan, obatnya dikurangin. Tapi saya pengen, kayaknya gue udah happy deh. Gue coba berhenti deh, terus saya benar-benar 0 banget dan itu tidak baik. Tapi ada satu titik di mana saking bisingnya otak, saya jadi nggak tahu mesti ngapain. Saya bahkan pernah bikin podcast dalam kondisi seperti itu dan orang-orang menyadari ada yang salah. Zoning out terus ya? Iya, jadi nggak. Tiba-tiba ngelihat jam udah lewat 4 jam gitu. Nggak ngapa-ngapain, cuman berpikir aja, menyalahin diri sendiri dan makin lama makin. So, saya bilang, saya mesti keluar nih kayaknya. Kayaknya saya coba paksain diri saya keluar. Saya coba lari deh. Saya lari di Senayan, Ustaz. Saya lari, tapi karena mental state-nya tidak baik, pace saya di bawah rata-rata, itu membuat saya kecewa sama diri saya sendiri, overthinking lagi. Dan saya nangis sambil lari keliling GBK. Untung saya lari 3:30 sore. Kalau misalkan agak lebih sore lagi gitu yang rame tuh pulang. Kenapa itu si Panji nangis? Tapi saya cerita ini untuk ngasih gambaran bahwa depresi itu levelnya tuh bisa sampai seperti itu. Ada yang saking bisingnya kepala dan saking gak bisa berfungsi, sampai kamarnya itu isinya sampah, jadi hoarding. Mungkin Ustadz pernah ngeliat. Ada orang-orang yang kalau kita masuk kamar, kenapa kayak gini? Kok lu bisa sih hidup kayak gini? Dia nggak executive functionnya udah nggak bisa normal. Iya gitu. Dan itu buruk sekali. Pertanyaannya adalah, Al-Quran tuh bisa nggak ya nolong sampai level seperti itu gitu? Atau karena kalau dari ceritanya tuh lu sedih, gue bisa ajak lu ngobrol. Lu depresi, Allah bisa ngasih arahan. Tapi kalau levelnya udah kayak gitu, pertama kita mesti ingat lagi bahwa tidak ada salahnya juga untuk ke psikolog dan ke psikiater. Karena memang itu cara Islam juga. Benar. Di dalam Islam ada arahan, ada pendekatan seperti itu juga. Soal pakai obat ketika udah waktunya pakai obat, diajak ngobrol dan dikasih arahan ketika emang butuhnya di situ. Betul. Tapi kalau kita ngomongin menyelesaikan masalah mental dengan spiritual, ada gak sih lajurnya untuk seperti itu? Menarik ya. Jadi gini Mas. Sorry ya, ini jadinya enggak, ini bagus personal banget. Karena aku juga memang semakin melihat orang-orang dengan mental illness, aku semakin menyadari bahwa memang yang aku bilang di awal, memang agama itu memang pamungkas memang. Bukan agama ya, tapi Islam. Karena kalau agama orang pasti mikir tentang ritual, pasti nanti suruh sholat lagi. Jadi gini, pertama kalau kita lihat segala macam itu, kita bisa mengukur tentang ini dari beberapa kata-kata para psikolog, dan itu confirm juga di dalam Islam. Tadi yang aku cerita, Nabi Muhammad ketika kehilangan Ibrahim, dia bilang gini, air mataku keluar, aku nangis, hatiku bersedih banget, dan aku berharap yang keluar dari lisanku bukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Berarti yang pertama yang Rasul lakukan adalah mengidentifikasi ini apa nih. Menurut para psikolog ternyata itu penting banget. Oh, aku lagi sedih ya. Oke, aku terima aku lagi sedih. Aku lagi marah. Aku terima aku lagi marah. Itu yang pertama. Jadi jangan denying. Betul. Kalau dia denying, nanti dia akan merasa guilty lagi. Aku lagi sedih, karena itu aku gak bisa apa-apa. Enggak, aku gak boleh sedih. Aku harus seneng. Tapi ketika dia gagal, aku sedih karena aku merasa sedih. Aku sedih karena aku tidak bisa untuk mengatasi rasa sedihku, karena itu aku sedih. Itu tambah-tambah lagi segala macamnya. Jadi awalnya adalah oke, aku terima. Aku sedih. Cuman terus kemudian yang pertama adalah dia tahu, dia mengidentifikasi. Yang kedua adalah dia mengaitkan dengan Allah. Ya udah kalau gitu Allah maunya aku gimana nih? Dan di dalam Islam juga langsung dikasih tahu kan, bahwasanya itu bukan sesuatu yang kamu bisa kontrol. Maka ada sesuatu yang kamu bisa kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Kalau tidak bisa kamu kontrol, kamu nggak dibayar untuk itu. Maka Rasul ketika sedih Abu Thalib meninggal, Allah katakan bukan tugas kamu untuk ngasih hidayah. Ini memang mudah ngomong sih. Tapi ini kan perlu latihan nih. Tadi yang Allah katakan, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, dalam keadaan tidak mampu untuk ngontrol pikirannya sendiri. Nah, untuk bisa ngontrol pikiran sendiri, latihan. Itu poin yang menarik sekali. Mengontrol pikiran sendiri. Karena Ustadz, bahkan psikolog pun akan bilang, gue bisa bersesi-sesi sama 20, 23, 30 sesi sama lu. Tapi ada titiknya di mana lu harus
Ngontrol. Iya. Keputusannya ada di tangan lu. Bahkan keputusan untuk ke psikolog pun itu kan kontrol diri. Benar. Di Islam gimana caranya? Untuk bisa kontrol diri. Untuk kontrol diri. Terima bahwa kita memang sudah diciptakan dalam keadaan state-nya itu. Pertama-tama Allah nggak bilang gini kan, kamu tuh bukan lagi jatuh loh. Enggak, itu memang lu. Emang lu seperti itu? Memang lu seperti itu. Allah bilang, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu dicipta dalam kondisi normal, defaultnya adalah halu'a. Nggak bisa ngendaliin pikiran dia. Diturunkanlah agama. Jadi ketika Mas lagi berpikir itu, ya ini normalnya seluruh manusia. Cuma ada yang ngaku, ada yang nggak mau ngaku. Ada yang mau get help, ada yang nggak mau. Gitu kan. Jadi ya ini udah normalnya. Oke, beberapa motivator mengatakan, kalau kamu lagi sedih, kamu terima. Nggak ada masalah. Cuman setelah kamu sedih, kamu mau berbuat apa? Artinya orang-orang in control adalah orang-orang yang bisa tetap beraktivitas dalam keadaan sedih kan gitu. Nah seperti Rasulullah kan, dia nangis. Dia terus sedih, tapi dia tetap terus kemudian melakukan sesuatu yang harusnya diperintahkan. Nah, artinya di dalam Islam sesederhana adalah pertama kalau misalnya kita dalam keadaan sedih ya, pertama tahu dulu Allah memang menciptakan kita dalam keadaan seperti itu. Kita nggak diciptakan dalam keadaan selalu berbahagia. Gila ya. Tahu ini aja mengubah banyak perspektif. Dan gak harus bahagia kan? Iya. Manusia itu ini pembicaraan kita lagi sama dokter Ian yang bedah neuron itu. Beliau mengatakan gini, kita tuh hidup di dalam dunia yang mengglorifikasi kebahagiaan. Emang harus bahagia. Orang secara sains, otak itu tidak boleh bahagia sebenarnya. Kita perlu boredom, kita perlu kebosanan, kita perlu sesuatu yang memang kayak menjadi ancaman terus-menerus agar kita tetap berkembang. Kita perlu terus-menerus sesuatu yang kita pikirin ya. Cuman akhirnya di titik itu kita merasakan, oke, ini yang mana sih yang Allah bebanin sama aku sih? Oke, yang Allah bebanin sama aku ketika aku melihat kayak gini, Mas pergi ke Indonesia ninggalin keluarga misalnya. Oh, apakah kalau aku berada di sana lantas terus kemudian aku bisa menyelesaikan semua masalah? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau aku pergi ke sini dan mereka ngerti, ya harusnya bisa. Kalaupun andaikan mereka nggak ngerti, toh aku tetap bisa balik lagi ke sana. Atau mereka tetap bisa ke sini juga. Artinya, di titik itu kita menjadi tenang kan. Iya. Sebenarnya ya, makin kesini makin terasa sekali bahwa penyelesaian mental dan penyelesaian spiritual itu tidak perlu jadi sesuatu yang terpisah, malah tersinergi sebenarnya. Tahu Mas, lanjutan daripada sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kondisi default adalah tidak bisa mengendalikan pikiran sendiri. Allah katakan, ketika ditimpa keburukan pada mereka merasa jazua. Jazua itu artinya adalah sesuatu yang keras di luar tapi lembut di dalam. Mereka benar-benar ketika ditimpa, gue lagi segala macam. Padahal mereka nggak tahu itu untuk ningkatin mereka dengan sesuatu yang mereka punya atau sesuatu yang mereka rasakan. Ketika ditimpa kebaikan, mereka terus kemudian merasa bahwasanya itu adalah manua. Artinya itu mereka preventing, mereka nggak boleh itu hilang. Padahal awalnya mereka nggak punya. Iya. Jadi ketika awalnya mereka ditahan terus, mereka merasa sense of entitlement. Iya. Nah itu manusia kata Allah. Jadi awalnya memang begitu. Nah terus gimana solusinya? Mungkin Mas agak protes ya. Allah katakan adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Enggak juga, ya. Saya makin ngerasa kebenarannya. Ya, tapi tadi ya balik lagi ayat-ayat sebelumnya masih banyak. Yeah. Jadi sholat tuh kita udah pernah bahas, sholat itu adalah hasil ketika orang soleh. Yeah. Tapi bukannya sholat yang seperti apa? Sholat yang mereka bantu orang, sholat yang mereka konsisten, sholat yang mereka apa? Jadi sholatnya banyak di situ. Ada bukan cuma sholat tapi sholat koma. Iya, menarik dan balik lagi ke tadi Ustadz sempat bilang bahwa yang bilang kita nggak boleh sedih itu siapa gitu? Iya, nggak ada. Iya. Agak counterintuitif, tapi balik lagi kayak pembicaraan kita tadi. Siapa bilang kenyang itu baik untuk kita? Ih, benar banget. Itu ada di film ini Mas. Apa namanya? Yang itu emosi-emosi itu apa tuh? Oh, yang animasi Pixar itu. Aku lupa terus ya. Aduh apa ya? Iya, apa namanya? Iya, itulah pasti di sini orang pada langsung di kolom komentar yang ada perasaan marah dan segala macam sedih. Karena kan awalnya premisnya apa? Sadness itu tidak berguna. Mereka selalu cari gimana rasanya happy. Iya betul. Gimana rasanya ini. Pokoknya sadness jangan. Pokoknya jangan biarkan dia hidup dan segala. Ternyata yang paling berguna dia. Iya betul. Dan itu kan dari jurnal psikologi Mas. Ternyata perasaan yang paling berguna pada diri kita adalah sadness. Karena itu membuat kita comprehend bahwa ternyata kita gak bisa untuk menguasai semuanya ya. Oh ternyata kita terbatas ya. Oh ternyata kita harus perlu orang ya. Dan segala macam. Ya itu bagus sekali. Pada akhirnya ya. Pemikiran baru saya gara-gara ngobrol ini Ustadz adalah bahwa
Sebenarnya harusnya gue udah tahu dari lama sih, tapi mungkin diketok sama Ustadz Felixia baru sadar. Emang gak terpisah sih. Emang gak perlu terpisah antara penyelesaian mental dan penyelesaian spiritual, karena bisa terinterkoneksi. Saya jadi ingat sesuatu. Kayaknya udah pernah cerita sama Ustadz Felixia, tapi mungkin yang nonton belum tahu. Waktu itu saya pernah ngumpulin orang-orang yang merupakan pegiat kesehatan mental. Ya. Terus saya ngelempar pertanyaan. Gimana caranya orang bedain orang lagi skizofrenik sama orang lagi ngeliat jin? Iya. Saya pernah cerita sama Ustadz Felixia, sama yang lain belum. Lu kebayang gak? Jadi kan ketika lu ngeliat sesuatu yang orang lain gak ngeliat, lu kan punya dua pilihan. Ini gue skizofrenik atau yang lagi gue lihat itu jin ya gitu. Pertama-tama kan sebenarnya kan tidak semua orang manusia bisa ngeliat jin ya. Betul. Kecuali dia menampakkan diri gitu. Tapi kalau Zawin bilang bisa ngeliat jin, siapa lu? Nabi gitu kalau kata Zawin. Tapi kan ada dua itu ya. Ada lu lagi skizofrenik atau spiritual. Betul. Terus gitu beberapa penggiat jawabannya sama. Dia bilang gini, kalau lu ngerasa ngeliat sesuatu, lu ngerasa ngeliat ada sesuatu yang orang lain gak ngeliat, pertama diselesaikan secara obat dulu. Kalau lu minum obat lu masih ngeliat, berarti kemungkinan lu harus ketemu sama ahli agama, seorang ustadz. Di situ aja kita ngelihat bahwa pegiat-pegiat kesehatan mental ini terkoneksi, berkolaborasi gitu. Betul. Antara yang psikolog dengan yang ulama gitu. Bahkan mereka beberapa dibilang dalam satu klinik mereka dua-duanya ada gitu. Betul. Jadi bahkan dalam keseharian penyelesaian mental dan penyelesaian spiritual tuh bukan sesuatu yang jalan terpisah gitu. Tapi bisa barengan. Benar. Dan sinergis gitu. Bahkan Mas, kalau aku ngomong ya, kalau di Indonesia ada kekhususan lagi. Kalau ada masalah sama kamu, tolong jangan berpikir secara agama dulu. Karena agama di Indonesia tuh udah masuk kepada sesuatu yang mistis. Contoh ya misalnya ya, bro, dompet gue hilang nih. Orang pasti bilang kurang sedekah. Aku bilang apa hubungannya? Harusnya pertanyaan-pertanyaan yang lu bilang atau yang lu bilang adalah kapan terakhir kali lu lihat dompetnya? Karena kita tuh logiknya kurang, Mas. Jadi apa-apa langsung pendekatannya mistis gitu maksudnya. Nah, jadi artinya kalau bangsanya mistis sebelum ada Islam kayaknya. Itu dia maksudnya. Contoh misalnya ya, ada orang lagi sakit perut, pergi ke dokter dulu. Jangan bilang jin dulu. Kenapa? Orang Indonesia, aku bilang ini, guys, kalau misalnya kalian mengatakan ada orang malas pergi sholat atau malas pergi ke masjid, lantas dia adalah orang-orang yang pasti kena jin, berarti harusnya yang harus diruqyah waktu itu adalah George Bush tuh harus diruqyah supaya jinnya hilang. Netanyahu tuh diruqyah tuh. Kan nggak masuk akal di situ. Tapi kita lihat ini sebab akibatnya apa dulu? Karena analisis Islam yang seperti itu. Pertanyaan menarik, Mas. Coba kita mikir gini ya. Kita mikir lebih parah lagi mau, Mas, lebih kontroversi lagi. Aku pernah ditanya, gimana caranya membedain Nabi Muhammad tuh nabi atau skizofrenia? Coba. Kan kita kan gak berani nanya seperti itu kan? Nabi Muhammad ngelihat sesuatu yang orang gak lihat. Dia ngomong sesuatu yang orang bingung. Gitu kan ya? Nah, maka jawabannya sederhana. Maka setiap nabi bawa bukti. Kita udah pernah bahas mukjizat kan. Nah itu yang menyebabkan orang jadi ngerti, oh bukan skizo nih, ini beneran karena dia bawa bukti. Tapi kalau orang gak ada bukti, nah itu skizo. Iya betul. Nah termasuk kalau di Indonesia misalnya, kalau ada orang dengar sesuatu, ngeliat sesuatu, ya pertama kali ke dokter dulu. Karena kita gak bisa masuk ke daerah mistis dulu. Masuk ke dokter dulu, dokter ngeliat, oh tumor ternyata. Iya yang kayak tadi dibahas. Nah atau ternyata sakit tadi, menggelinjing dan segala macam. Oh ternyata usus buntu misalnya. Ya itu kan bukan selalu harus ada jin yang masuk kan. Karena gini masalahnya, jin masuk atau tidak itu nggak bisa untuk divalidasi dan diverifikasi. Tapi kalau penyakit fisik bisa. Sorry, ini agak melenceng dikit ya. Ustadz ngeliat kesurupan gimana penilaiannya? Nah, pertama aku lihat kesurupan, aku lihat dulu ini adalah harus medis dulu yang harus kita lihat. Karena kenapa? Indonesia bangsa mistis. Karena nggak diapa-apain pun pasti mistis. Maka aku harus sebaliknya dulu. Karena kemungkinan besar itu dong. Karena Indonesia kan semuanya pasti mistis. Contoh ya misalnya, istriku namanya Parsini. Dulunya lahir namanya Solihah. Kenapa Parsini Solihah jadi Parsini? Karena sakit-sakitan. Diganti nama jadi Parsini sembuh. Pertanyaanku kalau misalnya mati gimana? Orang bilang kan kalau gak diganti nama matinya lebih cepat. Iya kan? Betul. Kalau misalnya dia terus kemudian gak diganti nama terus sembuh sendiri, dia bilang tapi nanti besok pasti sakit lagi. Orang punya keyakinan masalahnya. Nah agama itu justru mengetes keyakinan itu benar atau tidak. Maka di zaman Rasulullah ketika ada orang sakit, tidak pertama kali pendekatannya jin dulu. Tapi pendekatannya ini sebab akibatnya apa nih? Nah balik lagi ya contoh ya. Ini selalu nyambung dengan apa yang terjadi sekarang. Dolar naik. Serius aku stres banget ngeliat itu. Dolar naik, pesantren rubuh gitu kan ya. Pendekatannya kok bisa takdir?
Emang Allah nyuruh seperti itu? Gitu kan enggak kan? Rasulullah ketika perang Badar pakai baju zirah 2 lapis. Ditanya sama sahabat, ya Rasul kenapa zirah 2 lapis? Ya ini persiapan. Orang namanya jihad itu adalah sesuatu yang paling maksimal yang kamu bisa lakukan. Ada nggak yang berani bilang Rasul takut mati? Nggak ada. Katanya kan? Percaya Allah. Katanya percaya Allah. Itu kan ya Allah yang telah menjamin kamu. Gitu kan. Katanya gitu lagi. Kan kayak gitu kan. Rasul juga ngurusin dinar dirham. Rasul menstabilkan ekonomi, membagi terus kemudian kegiatan ekonomi dengan sepantas-pantasnya dan seterusnya, membuat jaring-jaring supaya gimana kalau ada masalah dan seterusnya. Apa itu kita dikatakan bahwa Rasul tidak beriman pada Allah atau tidak percaya? Nah, jadi kita harus tahu, percaya sama Allah berarti salah satu indikasinya adalah Anda memaksimalkan sesuatu yang bersifat sebab akibat. Itu penting banget. Lagi, ulangi Ustaz. Tawakal atau percaya pada Allah adalah Anda memaksimalkan sebab akibat yang bisa Anda lakukan dalam urusan duniawi. Contoh ya Mas ya. Ada orang bilang gini, alah kita tuh gak apa-apa kalah sama orang-orang yang kafir di dunia. Yang penting kita menang di akhirat. Aku bilang dunia aja lu gak bisa menang apalagi akhirat. Lah kan kita sepakat dunia lebih mudah daripada akhirat. Nah di dalam Islam ya, lebih mudah mana? Dunia atau akhirat? Dunia. Lah yang mudah aja lu gak bisa. Ada orang berjihad, ini tawakal pada Allah, berjihad di jalan Allah. Aku beriman bertawakal pada Allah, maka dia akan menggunakan usaha yang terbaik di dunia. Artinya kalau ada orang, misalnya dia bilang aku bertawakal, tapi dia gak menggunakan usaha terbaik, dia bohong. Sama kayak kita bahas rezeki. Kalau dia yakin Allah ngasih rezeki, dia berusaha yang paling bagus. Karena dia yakin. Mas kita janjian ya, hari apa? Hari Ahad, jam berapa? Jam 10. Oh aku udah semangat mas. Mas nanti kalau udah dekat kasih tau aku ya. Semakin mas bilang 30 menit lagi, lebih semangat lagi aku mempersiapkan diri. Karena aku tahu mas udah mau datang. Cuma kalau mas kapan ya datang ya? Ya bisa hari Minggu, bisa hari Senin, bisa hari Selasa. Oke jam berapa? Bisa jam 2, bisa jam 4, bisa jam 8. Aku harus merespon dengan cara apa? Ya udahlah nanti aja lah, nanti juga paling ngasih tahu kok. Tapi kalau udah dipastiin, aku akan lebih semangat untuk mencari itu. Nah itu di dalam Islam. Sama kayak kita balik lagi di awal. Ada orang lagi sedih, datang ke ustadz bilang, yang penting tuh sholat, makanya lu sholat yang banyak. Nah itu mental illness. Karena tadi dia tidak melakukan usaha terbaiknya. Iya betul. Padahal keyakinan dia harusnya membuat dia berusaha yang terbaik. Oke. Moga-moga ini salah satu bentuk usaha terbaik ya. Ini bener udah sejam. Moga-moga ini salah satu usaha terbaik untuk membuat kita punya wawasan baru terkait bagaimana caranya kita mencoba untuk menyelesaikan atau mengikis permasalahan mental kita jadi lebih baik. Gua sih terbantu dari obrolan ini. Moga-moga lo ngebantu juga. Walaupun gue menduga judulnya nanti akan ada tulisan mental health-nya dan Islamnya. Dan gue takutnya atau gue khawatirnya ada banyak permasalahan mental yang tidak sempat dibahas sekarang. Tadi baru ngomongin depresi doang, belum ngomong soal bipolar, belum ngomongin soal OCD atau skizofrenik. Dan ini mungkin masalah yang lain lagi. Tapi moga-moga ini jadi pintu masuk untuk mulai belajar gimana caranya menyelesaikan permasalahan mental secara spiritual lewat Islam. Aku boleh tambahin. Silakan Ustaz. Nah ini ada yang menarik ya. Karena yang salah satu key points yang harus kita take daripada diskusi ini adalah bahwasanya manusia diciptakan tuh lemah. Itu harus kita tahu dulu. Artinya tidak ada orang lahir six pack. Betul. Tidak ada orang yang lahir dengan badan seperti Aderai. Betul. Tapi itu earned, betul. Dan kita harus tahu itu punya itu punya tenggang waktunya. Begitu Aderai nggak latihan lagi, badannya akan balik lagi normal. Betul. Seperti ketika dia dilahirkan oleh mamanya. Betul. Mental health sama persis. Anda harus ke gym tiap hari. Anda harus enggak tiap hari ini, Anda harus ke gym rutin, Anda harus makan sehat. Kalau enggak Anda akan balik lagi dalam kondisi diciptakannya seperti itu. Very good point. Very good point. Istilah gue adalah untuk biar kita kuat mental, kita tetap harus push up mental gitu. Jadi ada latihannya gitu untuk membuat mental kita kuat. Karena kalau enggak, ya balik lagi ke kondisi awal di mana kita adalah makhluk yang lemah. Betul. Oke, Safri, terima kasih banyak. Makasih Mas. Atas obrolannya. Nanti kita ketemu lagi di episode football berikutnya. Moga-moga bisa ada manfaatnya untuk lo juga. Thank you. Dadah.